fakta konflik digusurnya Pulau Rempang Eco City. Berikut 6 fakta terkait konflik Pulau Rempang dan PSN Rempang Eco City. 1. Awal mula kisruh lahan. Anggota DPRD Kepulauan Riau, Kepri, Taba Iskandar menjelaskan duduk perkara soal polemik proyek Eco City di Pulau Rempang. Taba mengungkit kisah lama riwayat pengembangan Pulau Rempang yang dimulai sejak 2004. Dia menyoroti pernyataan Kepala Badan Pengusahaan, BP, Batam Muhammad Rudi yang selalu menyatakan bahwa dia hanya melanjutkan kerjasama pengembangan Pulau Rempang dengan PT Makmur Elok Graha, MEG. Taba memiliki versi berbeda. Menurutnya, semua dimulai dari surat DPRD Kota Batam bertanggal 17 Mei 2004 yang dia teken saat menjabat sebagai Ketua DPRD Batam. Isi surat tersebut menyetujui investasi PT MEG dan mendapat rekomendasi dari 6 fraksi di DPRD Batam. DPRD Batam memberikan respons positif kepada pemerintah kota, Pemko, Batam yang ingin mengembangkan Pulau Rempang menjadi kawasan perdagangan, jasa, industri, dan pariwisata dengan konsep kawasan wisata terpadu eksekutif atau KWT. Pada 26 Agustus 2004, pengusaha Tommy Winata, pemilik PT MEG menaikkan kerjasama dalam bentuk nota kesepahaman dengan Pemkot Batam. Wali Kota Batam ketika itu adalah Nyat Kadir. Adapun, Ismet Abdullah ketika itu menjabat penjabat Gubernur Kepulauan Riau, Kepri, turut menyaksikan langsung penandatangan perjanjian kerjasama di lantai 4 kantor Pemkot Batam. Kerjasama juga mencakup membuat studi pengembangan Pulau Rempang. Dia menyatakan bahwa pernyataan Rudi tersebut keliru, karena proyek yang sekarang ini berbeda dengan proyek KWT tahun 2004. 2. Investasi Jumbo Tommy Winata. Seperti diketahui, Rempang Eco City merupakan salah satu proyek strategis nasional, PSN, yang akan dibangun pemerintah. Terlepas dari konflik yang terjadi, ternyata Pulau Rempang yang memiliki luas sekitar 17.000 hektar bakal dikembangkan menjadi kawasan pengembangan terintegrasi untuk industri, jasa komersial, agropariwisata, residensial, dan energi baru dan terbarukan, EBT. Berdasarkan catatan bisnis.com, pengembangan kawasan tersebut dilakukan oleh PT Makmur Elok Graha, MEG, anak perusahaan grup Arta Graha milik Tommy Winata. Proyek ini memiliki nilai investasi jumbo sebesar 381 triliun rupiah yang terus dikucurkan sampai dengan 2080 dan ditargetkan dapat menyerap 306.000 orang tenaga kerja. Proyek pengembangan Pulau Rempang diyakini akan memberikan keuntungan bagi negara dari sisi realisasi investasi, dan juga BP Batam selaku pemegang hak pengelolaan lahan di pulau tersebut dari sisi pemasukan pendapatan negara bukan pajak, PNBP. 3. Masalah utama versi Bahlil. Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, BKPM, Bahlil Lahadalia mengaku telah ditugaskan Presiden Joko Widodo, Jokowi, untuk menyelesaikan konflik di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau. Bahlil dalam rapat kerja dengan Komisi 6 DPR RI, Rabu, 13 September 2023, menyampaikan bahwa ada 3 dugaan yang terjadi terkait dengan konflik di Pulau Rempang. Pertama, konflik memang dipicu karena komunikasi dan sosialisasi yang belum berjalan baik antara pemerintah daerah maupun masyarakat yang tinggal di kawasan tersebut. Bahlil menyampaikan bahwa pihaknya pernah mengunjungi Pulau Rempang dan sempat berbicara dengan warga di sana. Sebagian warga sudah lama tinggal di Pulau Rempang, tapi sebagian lainnya juga baru datang di atas tahun 2004. Sementara itu, wali kota setempat telah mengeluarkan surat edaran agar tidak dikeluarkan lagi izin atau alasan apapun kepada rakyat yang akan tinggal di sana. Oleh karenanya, tanah yang ditempati warga tersebut memang dikuasai negara melalui BP Batam. Saat mengunjungi Rempang, Bahlil pun pernah mendapat protes dari warga, tapi telah dilakukan pembicaraan dan akhirnya mendapatkan solusi, di mana pemerintah memberikan pembiayaan bagi warga untuk membangun rumah tipe 45 meter persegi, dengan harga kompensasi sekitar 120 juta rupiah. Kedua, menurut Bahlil, terdapat permasalahan terkait perizinan.
di wilayah Rempang pernah dikeluarkan sebanyak 6 izin perusahaan. Tapi, setelah diusut, ditemui adanya kekeliruan prosedur. 4. TNI terjunkan polisi militer. Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono menyatakan TNI menurunkan tim dari polisi militer di Pulau Rempang, Batam untuk mencegah adanya prajurit TNI yang ikut terlibat dalam sengketa kepemilikan tanah di lokasi tersebut. Dia juga menerima laporan Komandan Pusat Polisi Militer dan Puspom, TNI Marsikal Muda TNI Agung Handoko juga telah mengirimkan tim gabungan untuk Satuan Tugas POM TNI ke Pulau Rempang. Sementara itu, terkait dengan situasi keamanan di Pulau Rempang, Panglima TNI menyampaikan posisi prajurit TNI tetap hanya membantu tugas polisi. 5. Relokasi terus berlangsung. Kepala Badan Pengusahaan, BP, Batam Muhammad Rudi menyatakan relokasi warga Pulau Rempang yang terimbas proyek Eco City akan tetap dilaksanakan. Bagi warga yang bersedia direlokasi sementara ke rusun atau hunian lainnya di Batam, BP Batam akan memberikan uang makan senilai 1,2 juta rupiah per orang tiap bulannya, ditambah uang sewa hunian senilai 1,2 juta rupiah. BP Batam juga telah menyediakan sejumlah rusun milik pemerintah di Batam untuk menampung warga Rempang yang bersedia direlokasi. Bahkan juga mencarikan rumah tapak yang diprioritaskan untuk warga yang sudah tua. Total ada 1.138 unit rusun dan rumah yang telah disiapkan. Relokasi sementara ini dijadwalkan mulai 20 September 2023, karena pengosongan pulau tersebut maksimal 28 September 2023. 6. Kelanjutan PSN Rempang Eco City. Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Wahyu Utomo buka suara soal proyek strategis nasional, PSN, Rempang Eco City di tengah pembebasan lahan yang memicu konflik di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau. Dia mengatakan PSN Rempang Eco City akan tetap berlanjut, namun menunggu penyelesaian konflik lahan yang saat ini terjadi. Wahyu yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Pelaksana Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas, KAPIP, menyampaikan, kawasan Rempang Eco City pada dasarnya sudah ditetapkan menjadi proyek strategis nasional, PSN, pada 2023. Namun, adanya perseteruan terkait lahan yang terjadi di Pulau Rempang, maka pembangunan belum dapat dilanjutkan pada saat ini.